Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk mempraktikumkan single layer perceptron menggunakan NumPy. Nah, di sini sebelum kita bahas tentang single layer perceptronnya, NumPy sendiri di sini adalah sebuah library dari Python yang digunakan untuk mengolah scientific data. Nah, dia sangat powerful untuk data berupa vektor ataupun array. Nah, kenapa kok nggak pakai array yang bawaannya Python? Nah, pada NumPy sendiri di sini dia runtime untuk komputasionalnya itu lebih kecil. Jadinya dia lebih efisien untuk dipakai. Nah, selain NumPy, di sini kita juga menggunakan library yang namanya Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Sebagai contoh untuk plotting grafik. Nah, di sini selain grafik itu juga scatter plot itu juga bisa menggunakan library ini. Nah, ini dia buat visualisasi itu. Oke. Ya. Nah, kenapa kok kita memulainya dengan single layer perceptron? Nah, karena ini adalah dasar dari pertama dasar dari JST atau ANN, jaringan syaraf tiruan yang paling sederhana. Kemudian dia juga nanti adalah dasar juga bagi CNN atau Deep Learning Convolutional Neural Network. Nah, nanti kita semoga cukup waktunya sampai di sana di pertemuan selanjutnya untuk praktikum ini. Oke, nah single layer perceptron ini biasanya digunakan untuk linear classifier, yaitu buat membagi suatu data ke dalam kelas atau label tertentu dengan menggunakan garis lurus atau linearly separable data. Nah, jadi kita membagi data tersebut itu secara linear. Nah, maaf. Nah, contohnya misal kita membaginya jadi kucing dan kucing, pria dan wanita, kemudian apa ya? Yang berlawanan itu datanya. Nah, di sini karena dia sifatnya supervised learning, berarti dia terawasi, dia butuh data train dan data test. Nah, di sini kemarin kita sempat membahas juga ya di awal-awal tentang supervised learning di pertemuan sebelumnya. Data train sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu data train untuk membuat modelnya dan data validasi. Nah, data validasi sendiri itu adalah bagian kecil dari data training yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap modelnya, yaitu hubungannya dengan akurasi dan error pada data training untuk memastikan bahwa modelnya ini overfitting atau underfitting nggak sih gitu. Nah, selain itu nanti data validasi itu digunakan untuk tuning hyperparameter. Nah, hyperparameter bagaimana tuningnya nanti ada di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, langsung aja masuk ke sini ya. Ini library-nya kita import dulu. Yaitu NumPy, kemudian library image processing-nya, kemudian ini library OpenCV, kemudian library H2PE. Nah, ini biasanya untuk menyimpan model. Kemudian Matplotlib. Nah, selanjutnya coba kita running. Oke, sambil nunggu. Nah, selanjutnya di sini nanti ada function. Kita bikin function buat loading dataset.
Nah, kita ambil dari GitHub orang ini di sini. Nah, kemudian kita membaginya menjadi training set dan validation set. Di sini X untuk datanya, Y di sini anotasi untuk label. Intinya seperti itu. Kemudian di sini nampinya ini kita pakai kayak singkatan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu instruksi NP, artinya nanti dia manggil istilahnya dia berperan sebagai library nampi. Jadi kalau misalnya np.array seperti ini, ya artinya dia nanti pakai library nampi, yaitu untuk array, membentuk sebuah array dari asetnya. Nah, kemudian ini return, kemudian kita bikin fungsi untuk read image-nya. Tadi kita pakai juga pil import image. Nah, sini. Kemudian image.open berarti dia buka file dari image-nya, kemudian disimpan ke array, nampi array image. Kemudian di sini ada ini matplotlib. Ini ya. Ini juga di alias pakai plt. Kemudian ini untuk imshow, berarti dia untuk menampilkan gambarnya. Kemudian plt show untuk dia agar tertampil pada output si sel dari Google Colabs ini. Oke, kita dulu untuk function-functionnya. Kemudian ini adalah fungsi untuk meresize image. Ya, dipakainya library komputer cv.resize. Kemudian show lagi, kemudian show. Nah, tadi sempat disinggung linear classifier gitu ya. Nah, kasus yang akan kita bawa di sini, kita akan membedakannya antara kucing dan non kucing. Nah, kita di sini pakai gambar dimensinya di awal 64x64. Nah, di sini kita pakai loss function binary cross entropy untuk mengukur seberapa baik prediksi model tersebut. Jadi loss-nya tadi kan sempat kita singgung tadi ya di awal, dia nanti akan menghitung akurasi dari errornya. Nah, errornya tadi diukur dari loss function ini. Kemudian, Oke. Nah, di dalam single layer perceptron itu kita punya layer yang namanya layer input ya. Nah, layer input ini kemudian nanti dilanjutkan dengan layer perceptornya ya. Nah, di sini hanya single layer. Jadi hanya hidden layernya itu hanya ada satu gitu. Nah, kemudian dia diteruskan ke fungsi aktivasi sehingga menghasilkan output nantinya. Itu yang untuk single layer perceptor. Nah, oleh karena itu di sini kita pakai fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya banyak. Dia nggak hanya sigmoid, ada relu, kemudian ada fungsi aktivasi linear juga bisa. Nah, kebetulan di sini kita pakainya nyoba pakai sigmoid. Oke. Sekarang kita coba load data dan menormalisasi datasetnya. Nah, ini tadi kita udah bikin function load dataset ya. Nah, kita panggil di sini. Xtrain ori, ytrain, xfile, yfile, kemudian classesnya. Oke, dataset sudah terdownload. Kemudian sekarang kita coba untuk melihat ukuran dari datanya. Ini
besar datanya. Untuk X train, Y train, kemudian ini untuk validation data image ya. Kemudian di sini untuk label validation datanya. Kemudian kita coba untuk menampilkan beberapa data pakai subplot di sini. Oke, kemudian kita menampilkan sekitar 10 datanya. Oke, alamat. Nah, ini developers yang cat ataupun yang catnya. Jadi ini di atasnya nanti title-nya diberikan di atas gambar di sini pakai pemanggilan Y-train di sini. Oke, kemudian di sini kita reshape original datanya tadi ke matriks satu dimensi, kemudian simpan sebagai X-train dan X-file. Nah, kita reshape ke matriks satu dimensi. Oke, terakhir di sini kita dalam dataset ini kita menggunakan sigmoid yang dinormalisasikan pada jangkauan 0 sampai 1. Nah, sehingga karena di sini image-nya itu pada setiap pixelnya itu pada jangkauan 0 sampai 255, maka di sini kita bagi dengan nilai maksimum dari intensitas pixelnya, yaitu 255 untuk masing-masing data, baik itu X-train maupun data validation-nya. Nah, mungkin nanti sebelum ke artificial neuron di part 2 ini, kalian mungkin bisa cari dulu mungkin single layer perceptor. Sebelum gitu ya. Jadi ada input, kemudian ada hidden layer-nya itu hanya satu. Di sana isinya adalah untuk pembobotan atau ditambah bias di sana. Kemudian dia lanjut ke fungsi aktivasi sehingga menghasilkan bobot yang dicari, gitu ya. Output menjadi outputnya. Oke, atau langsung sini aja. Oh, ini. Nah, ini jadi dia layarnya itu langsung diteruskan ke outputnya gitu ya. Jadi di sini pengolahan bobotnya itu ada di sini. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai hidden layer juga sih. Artinya dia untuk menghasilkan suatu output di sini dia harus pakai fungsi aktivasi sehingga dihasilkan outputnya itu karena linear ya 0 atau 1, kelas pertama atau kelas ke 2 nantinya seperti itu. Oke. Lagi ke sini. Nah, standar artificial neuron di sini pada dasarnya merupakan fungsi transformasi linear yang menerima input vektor X dan matriks bobot W. Tadi ya yang kalau di sini berarti ada di sini dia. Nah, masing-masing input yang dipetakan ke outputnya itu dia punya bobot. Di jalurnya itu dia punya bobot sebenarnya. Nah, di sini dia itu bawa W1, W2 dan W3 misalnya. Nah, dia dipetakan ke input dikali bobot ini. Maka nanti mungkin hasilnya jadi sigma WI kali XI. XI-nya itu adalah inputannya ini.
yaitu data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, output nanti dikatakan kelas pertama itu atau kelas kedua itu dia menggunakan fungsi aktivasi ini nantinya. Nah, hubungannya di sini ya kita di sini menggunakan fungsi aktivasinya adalah sigmoid. Nah, kalau ada bias di sana berarti nanti ditambah B atau ditambah bias. Nah, ini persamaan untuk mencari tadi ya, mencari menentukan outputnya itu apa nantinya. Apakah kelas pertama atau kelas kedua. Nah, dalam matematika ini sering disebut sebagai fungsi affine. Nah, tujuan pembelajaran mesin atau machine learning itu adalah menyesuaikan nilai matriks bobot secara otomatis untuk menentukan batas keputusan yang sesuai. Nah, untuk optimasinya atau pengoptimalannya itu kita menggunakan gradient descent. Nah, ini melalui propagasi mundur atau backpropagation. Idenya adalah untuk setiap kumpulan titik data, di sini kita akan menghitung kerugian menggunakan nilai bobot pada saat ini. Kemudian menghitung gradien atau turunan dari fungsi kerugian tadi atau gradient descent-nya. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi backpropagation untuk jaringan tiruan ini itu adalah ya ini notasinya X transpose kali di out, kemudian dB sama dengan sigma di out, kemudian di X sama dengan di out kali W transpose. Nah, di sini ini yang akan kita implementasikan fungsinya, yaitu untuk forward affine function. Nah, kita lihat di sini kita bikin function dulu untuk affine forwardnya dengan inputannya tadi, yaitu kita minta X, W, dan B. Oke. Kemudian isi functionnya adalah X dikali dengan dot W di sini. Kemudian karena bentuknya matriks ya. Kemudian ditambah dengan nilai biasnya. Nah, backwardnya untuk affine function ini, nah ini kita implementasikan dari persamaan ini, yaitu dw sama dengan X dikali transpose, kemudian dikali dengan di outnya. Kemudian di sini dB itu diperoleh dari kita pakai 6 lagi. Kemudian sum dari d out pada aksis 0. Kemudian di sini ini adalah inputan bagi input parameter bagi sumnya, sum dalam 6 pi-nya. Di sini ada clue-nya yaitu keep-nya di set sama dengan true. Kemudian di X di sini sama dengan di out dot W dot T transpose ya maksudnya di sini nanti gitu. Itu untuk functionnya. Nah, untuk masalah klasifikasi ini kita akan mempertimbangkan fungsi atau loss function ini menggunakan binary cross entropy untuk mengukur seberapa baik prediksi modelnya. Nah, fungsi loss function ini itu membandingkan prediksi model untuk setiap contoh atau MATBFXI dengan true target YI. Nah, ini bisa juga disebut sebagai label sebenarnya atau target. Selanjutnya kita menerapkan fungsi log nonlinear untuk memberikan penalti pada model karena lebih jauh dari kelas sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya loss function-nya besar, dia kita kasih penalti pada model. Nah, persamaan untuk binary cross entropy loss-nya di sini untuk dataset berjumlah n itu didefinisikan dengan LWY aksen
itu sama dengan min seper n. Sigma I sama dengan 1 sampai N YI log YI aksen ditambah 1 min YI dot log 1 min YI aksen, di mana YI aksen adalah fungsi sigmoid, yaitu sigmoid dari W transpose XI. Nah, kemudian kita buat persamaannya. Yang pertama ini untuk menghitung local loss termnya. Nah, binary cross entropy loss itu punya parameter input prediction, target, dan nilai epsilon. Dimana 1 kali 10 pangkat min 10 di sini. Nah, prediction.shape 0 ini untuk local loss termnya. Kemudian kita menambahkan 1 kali 10 pangkat min 10 untuk membuat operasi log stabil secara numerik. Nah, misalnya kita ambil log dari 0. Nah, ini kita implementasikan di sini. Log likelihood di sini target dikali log prediction plus epsilonnya ditambah dengan 1 min target dikali dengan log, ini nampi ya, log 1 min prediction plus epsilonnya. Kemudian lossnya kita peroleh dari min 1 per n-nya, berarti dibagi n ya di sini, berarti ini sum likelihood yang ada di sini, jumlahannya, log likelihoodnya, kemudian dibagi n-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi aktivasinya, yaitu sigmoid. Nah, fungsi binary cross entropy menggunakan operasi yang disebut sebagai fungsi sigmoid. Fungsi ini memungkinkan pengklasifikasi untuk mengeluarkan nilai nyata atau real value apapun itu, ya, nilainya. Nah, fungsi binary cross entropy loss ini mengharapkan prediksi yang dibuat oleh pengklasifikasi itu berada di antara 0 dan 1. Nah, istilahnya di sini fungsi sigmoid ini dia intinya memproses di sini saya artikan sebagai ya memakan nilainya itu untuk bilangan real apapun yang berada pada interval 0 sampai 1. Nah, fungsi sigmoidnya ini dinotasikan dengan 1 per 1 plus epsilon min v di sini. Nah, kita coba implementasikan, kita buat function sigmoid forward-nya, yaitu di sini ada clue-nya ya, out sama dengan 1 per 1 plus 6pi dot eksponensial min x. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat one layer sigmoid-nya. Ini untuk melatih perceptron single layer perceptron dengan sigmoid untuk klasifikasi biner menggunakan full batch gradient descent. Nah, trainingnya itu yang pertama memanggil fungsi affine forward, memanggil fungsi sigmoid forward, kemudian memanggil fungsi cross entropy loss function, kemudian memanggil fungsi affine backward, kemudian update bobot, kemudian bentuk arsitekturnya adalah input, kemudian fully connected layer sigmoidnya. Jadi langsung ke menghasilkan output ya. Oke. Nah, ini kita bikin function untuk trainingnya dulu. Dia punya inputan X, berarti ini adalah data trainnya. Label ini intinya data, kemudian ini labelnya. Kemudian ini set inisialisasi awal untuk bobot dan nilai biasnya. Kemudian LR di sini adalah learning rate. Kemudian epochnya kita set, bisa kita set di sini. Tidak harus 100, bisa juga 1300 dan ini harus dicoba-coba juga. Nah, kemudian kini kita ada inputan parameter verbose, kita set sama dengan true. Nah, di sini kemudian kita x.shape berarti kita untuk tahu berapa ukuran si datanya. Nanti disimpan ke jumlah train dan dimensinya ada berapa. Kemudian jumlah kelas,
Kemudian di sini menginisialisasi bobot jika tidak tersedia. Nah, jika W-nya itu tidak ada, maka W-nya itu di set inisialnya 0,02 dikali diambil dari suatu nilai yang diambil secara random. Kemudian jika biasnya tidak ada, maka dia diambil dari np.0 1, jumlah klasisnya. Sini, ini set awalnya. Nah, kemudian kita menjalankan stochastic gradient descent untuk mengoptimalkan nilai bobotnya. Nah, pertama kita akan menghitung skor lapisan pertama dengan memanggil forward affine function menggunakan nilai x, w, dan bias sebagai inputnya. Nah, berarti kita panggil affine forwardnya. Kemudian hitung skor aktivasi pertama dengan memanggil fungsi forward sigmoidnya menggunakan skor layer pertama sebagai masukan. Nah, ini memanggil sigmoid forwardnya. Kemudian hitung kesalahan dengan mengurangi action dengan y di sini. Nah, ini untuk menghitung errornya. Kemudian menghitung kerugian atau loss-nya dengan memanggil fungsi loss entropinya. Sini ya, entropi cross entropy loss function-nya kita panggil di sini dengan menggunakan nilai delta dari error dan y sebagai inputnya. Nah, yaitu pakai binary cross entropy loss. Kemudian kita membagi kesalahan dengan jumlah trainnya. Nah, di sini karena jumlah datanya itu berapa, maka di sini memang kita coba untuk membagi nilai errornya itu dengan jumlah data trainnya. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung gradient bobot pada layer pertama di sini. Jadi kita memanggil affine backward-nya. Nah, ini affine backward. Nah, ini di sini kita memanggil fungsi ini. Nah, lanjut. Lakukan update parameter dengan mengurangkan setiap bobot dan bias dengan pecahan dw dan db ini. Nah, sesuai dengan kecepatan pembelajarannya, yaitu berarti di sini ada learning rate ya, pengaruh learning rate, di mana w sama dengan w min, artinya learning rate dikali dengan dw-nya. Ya, dw-nya kita peroleh dari pencarian affine backward ini. Kemudian biasnya itu dihasilkan dari B min learning rate dikali dengan db-nya. Nah, ini tadi kita set verbose-nya sama dengan true if verbose n epsilon EP-nya itu dibagi dengan 100. Jadi ini kalau persen seperti ini itu kan yang diambil ininya ya, yang diambil adalah modulonya. Itu modulonya sama dengan 0, maka dia akan melakukan print epo, kemudian ini EP-nya nilainya berapa, kemudian dia akan print epohnya, kemudian nilai loss-nya itu berapa. Nah, di sini kita menambahkan loss history pakai loss history append loss. Nah, loss itu diperoleh dari binary pemanggilan function binary cross entropy di sini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, epochnya sudah tercapai yang tadi 100, kita akan printing training selesai kayak gitu. Sini ya. Nah, sekarang kita akan coba fungsi pelatihan menggunakan inisial parameter. Oh ya, sekarang tak jalanin dulu ya. Tadi dari artificial sini. Oke. Backward affine function, binary cross entropy loss, kemudian sigmoid, kemudian ini proses trainingnya,
Ya, kita coba running function train ya. Oke. Sekarang kita akan coba training binary classifier-nya menggunakan initial parameter. Ini coba kita ambil epochnya misal 1000, learning rate-nya 0,005. Nah, ini akan ditampilkan per 100 ya, loss function, loss per 100-nya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, training done. Oke, kita akan visualisasikan training loss atau loss dari modelnya. Nah, ini adalah iterasi. Ini berarti pembagiannya adalah per 100, 200, kemudian 400. Nah, kita lihat. Ini adalah bentuk training loss-nya untuk tiap epochnya. Kemudian kita bikin ini pakai matplotlib di sini. Ini memanggil training layer tadi. Function train one layer, kemudian ini untuk visualisasinya pakainya plot, kemudian ini untuk mempredik function, kita bikin functionnya dulu. Ya, ini y prediction, berarti nanti outputnya ini. Kita pakai hitung skor lapisan pertama dengan mengambil fungsi forward affine, kemudian hitung skor aktivasi pertama atau single layer-nya tadi dengan mengambil fungsi sigmoid forward-nya menggunakan skor layer 1. Nah, karena ini adalah kelas biner, maka kita membulatkan skornya untuk mendapatkan kelas tersebut. Nah, pakai round di sini. Nilai untuk sigmoid forward-nya di sini. Nah, kemudian setelah kita buat, kita coba untuk menghitung akurasi trainingnya. Nah, kita pakai library sklearn, import sklearn, kemudian sklearn.metric, import accuracy score. Nah, di sini ada y prediction, kemudian predict one layer. Ini ada xtrain, berarti ini memanggil data trainnya, kemudian ini memanggil bobot, kemudian ini nilai biasnya. Nah, ini ya, sini. Kemudian kita buat metrik akurasi skornya untuk y train and y labelnya, label dari data train. Kemudian di sini kita lakukan print atau menampilkan nilai akurasinya kali 100. Kenapa? Karena ya biar dalam bentuk persen. Kemudian ini training label, kemudian ini adalah predicted label. Nah, kita lihat di sini training kalau kita jalankan. Ya, training akurasinya sekitar 97%. Di sini ya, pada set pelatihan untuk train labelnya ini, berarti ini hasilnya, hasil prediksi oleh model. Nah, kemudian yang ini adalah predicted label. Ini adalah label bawaannya atau targetnya ya. Ini predicted labelnya. Gitu. Oke, kemudian ya ini tadi output yang diharapkan nantinya sekitar sekian gitu. Nah, sekarang menghitung akurasi dari validasinya. Nah, validasinya ini adalah xval, berarti data validation. Kemudian ini bobot sama biasnya sama, pakai metrik dari sklearn. Kemudian ini adalah validation label, ya berarti itu target labelnya dari data validation. Kemudian ini adalah hasil prediksi, label hasil prediksi modelnya. Nah, ini diambil di display sekitar 15 data. Dari sini berarti ini awal targetnya 1, predictednya 0. Berarti ada kesalahan. Targetnya 1, predictednya 0. Targetnya 1, predictednya 0. Kemudian targetnya 0, predictednya 1 ternyata di sini. Nah, yang diperoleh adalah sekitar 72%.
Nah, kita bisa melatih lagi. Ini coba kalian coba sendiri untuk praktikum di sini. Datanya nanti coba kalian display untuk validation akurasinya ya. Dan akurasi untuk trainingnya itu dengan mengubah jumlah iterasinya boleh, mengubah learning rate-nya di sini boleh. Ini kalian variasikan. Nah, ini kita bisa melatih bobot lebih lanjut lagi dengan menambahkan nilai W dan B yang telah dilatih sebelumnya ke argumen atau ke parameter pemanggilan fungsi. Nah, susah banget sih. Nah, ini pakai script ini nantinya. Nah, ini coba kalian variasikan selama praktikum ini nanti di rumah ya maksudnya. Itu untuk dilaporkan dalam laporan sekitar 3-5 variasi gitu ya. Nah, tiba saatnya kita memvariasikan memvariasikan ke data tes misalnya, atau ke citra baru yang itu tidak pernah masuk ke data train ataupun data validasi. Nah, misal kita ambil data dari internet itu misalnya ya. Nah, ini pakainya widget seperti ini. Nah, kemudian kita open image-nya. Sini cat dan no cat. Kemudian kita resize dan menormalisasi citranya ke 64x64. Nah, dinormalkan berarti di sini dibagi dengan 255 supaya range datanya itu sama ketika kita membuat modelnya. Selanjutnya kita menampilkan hasil prediksinya di sini. Oke, ini saya run dulu ya. Oke, kemudian ini kita normalisasi. Nah, kita menampilkan hasil prediksinya. Kemudian kita buat nampi array-nya dulu untuk image 1 dan image 2. Nah, kita pakai function predict one layer yaitu new data di sini. Ini kita reshape menjadi satu vektor ya, satu baris vektor. Kemudian ini adalah W dan bobotnya. Kemudian predicted kelasnya 1 dan 0, berarti cat dan no cat atau non cat sini ya. Oke, itu akhir dari percobaan praktikum kita kali ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lewat chat ataupun grup nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi nanti yang untuk kalian praktikumkan itu ambil 5 variasi untuk learning rate dan nilai epochnya. Oke, selamat mencoba. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.